Hai Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Oke, untuk tema kali ini aku ingin memberikan tema kewaspadaan, ya. Kita ambil pesan semesta dulu buat kamu. Nih, ya, jangan merasa diri bisa melakukan segalanya, namun bisalah untuk merasakan, harus lebih peka pada situasi dan keadaan sekitar. Oke, teman-teman, di sini aku bisa melihat ya, mungkin energi orang yang memang tidak suka dengan kamu karena dia merasa kamu tuh kayak ngegarap semuanya gitu loh. Kamu mungkin merasa kamu yang paling bisa diandalkan, padahal memang kenyataannya seperti itu. Tetapi mungkin ini menjadi kecemburuan sosial sama mereka-mereka yang memang dasarnya nggak suka sama kamu. Oke, di sini diabaikan aja ya, ada orang gerinda-gerinda itu aku udah capek ngasih tahu karena ngebangunnya tuh kayak ngecicil gitu loh teman-teman, dan itu ngeganggu banget. Tapi kalian fokus aja sama pembacaan ini. Di sini kenapa sih ada orang yang mungkin nggak suka sama kamu? Ya, kenapa ada orang yang mungkin benci sama kamu? Kita lihat ya. Pertama, di sini mungkin ya teman-teman, dia nggak suka sama kamu memang dari hal bisnis. Ya, dari hal bisnis. Jadi dengan apa yang memang kamu sudah capai, kamu dapatkan, dia nggak suka. Kenapa? Karena di sini aku melihatnya kartu Three of Pentacles. Tadinya kalian ini kayak temenan gitu loh. Kalian ini tadinya kayak satu relasi gitu ya, atau saling kenal. Tapi tiba-tiba mungkin jadi benci. Mungkin kalian satu profesi, tapi bisa aja kamu lebih maju, ya, dianya kayak merasa kalah sama kamu. Misalnya kayak kalah saing dalam satu profesi yang sama. Yang kedua, di sini aku melihat kamu itu lebih melesat, kamu lebih dikenal, kamu lebih langkah kamu itu lebih baik ya dalam masalah keuangan atau karir atau apapun. Aku ngelihatnya di sini seperti itu. Karena kamu tuh tipenya gini loh, kalau misalnya kamu gagal sesuatu, kamu tuh masih punya jalan lain, kamu tuh banyak akal, sementara dia enggak. Gitu. Yang ketiga di sini ada kartu Five of Swords. Dia nggak suka akan kemenangan kamu, jujur aja. Ya, dia di sini merasa kayak kalau kamu memang nggak ada masalah, dia itu happy. Kalau kamu ada masalah, dia tuh happy. Tapi kalau kamu nggak ada masalah, malah jadi beban. Ya, dan yang aku lihat di sini teman-teman, kartu Five of Swords itu menunjukkan bahwa mungkin dia merasa kayak kamu tuh curangin dia. Dia merasa kamu mengkhianati dia. Itu ada bacaannya di sini. Dan sekarang kita akan lihat untuk orangnya itu kayak apa sih? Orang yang benci sama kamu, orang yang kayak kamu tuh benci sama kamu tuh kayak apa? Di sini sebentar ya, aku pakai penutup telinga dulu. Soalnya aku orangnya kayak nggak bisa dengar apa-apa gitu teman-teman. Kalau misalnya ada suara apa, aku nggak bisa konsen nanti. Aku mohon maaf ya. Nah, di sini kalau aku lihat ada kartu Six of Wands. Orangnya ini paling seneng kalau banyak yang dukung. Ya. Jadi tuh lingkungan dia sekarang ini tuh lagi banyak kayak mensupport dia. Oh, kamu tuh harus begini. Jadi dia tuh kayak orangnya diatur dari siapa yang mensupport dia. Gitu. Orangnya tuh pengen jadi nomor satu. Nah, di sini sebetulnya orangnya secara kualitas agak kurang, ya. Walaupun dia di sini tuh udah dikasih jalan, dinasehatin, orangnya tuh agak sulit untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Orangnya ini nggak bisa move on dari satu siklus gitu loh, teman-teman. Orangnya, dan orang ini penuh dengan kebimbangan. Ketiga, di sini memang besar kemungkinannya dia ini adalah troublemaker. Dia adalah troublemaker karena kenapa? Dia suka membuat chaos di situasi yang tenang. Nih orangnya, ya. Terus memang pada dasarnya dia ini orangnya nggak setia. Kalau misalnya melihat ada sesuatu yang lebih baik, ya udah dia bisa lo jelek-jelekin orang yang pernah deket sama dia.
Terus di sini ada kartu di Chariot. Orang ini sangat agresif. Aku bisa melihat di sini dia energinya dari Leo, kemudian dari Capricorn. Kartu Five of Wands ini lebih tepatnya dari Leo juga. Kemudian di sini dari Pisces. Kemudian ada dari Cancer, ya. Sun Moon Rising-nya itu, teman-teman. Kemudian di sini aku lihat lagi bagaimana sebetulnya dia ke kamu, ya. Dia itu nggak suka sama kamu itu berdasar. Kartu King of Cups, kamu itu selalu membuat pergerakan-pergerakan kamu tuh membuat dia tidak tenang. Atau dia selalu kayak nginceng kamu, kayak melototin pergerakan kamu tuh apa aja, ya. Nah, sebetulnya nih teman-teman, kalau aku bisa lihat, orang ini itu termasuk orang yang tidak suka menerima saran. Itulah salah satu yang menurut aku, ya, situasi dimana dia tidak berkembang. Jadi melihat kamu tuh sebagai ancaman. Ketiga, orang ini, ya, ketika merasa dengki sama kamu itu karena saya melihatnya ada pergerakan dia tuh yang susah. Dia tuh tidak seluas kamu, dia tidak sesukses kamu dalam melakukan sesuatu. Terus di sini ada kartu Nine of Wands. Orangnya itu pikirannya itu suka bulet, suka dibuat susah sendiri. Dan yang aku lihat di sini, energi dari orang ini, ya, itu nggak suka memang kalau ada orang yang senang. Dia tuh selalu memperlihatkan bahwa dia itu punya planning yang bagus. Sebetulnya kalau kamu bisa menilai, ini adalah zong, ya, ini adalah zong. Kartu King of Swords di sini menunjukkan apa? Orangnya itu selalu mau merasa benar. Jadi apa yang membuat dia kayak nggak suka sama kamu adalah setiap pergerakan-pergerakan kamu itu membawa sebuah sebuah ide buat dia. Dia bisa aja loh, bisa jadi pengekor kamu di sini, ngikutin kamu tuh bisa. Karena yang saya lihat di sini dia nggak punya ide. Saran apapun tuh kayak nggak diterima dan dia tuh merasa kayak aku bisa mikir sendiri, tapi sebetulnya dia tuh suka jiplak ide kamu. Ya, kita akan lihat di sini. Kamu ketemu sama dia di mana? 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 Oke, kamu ketemu sama dia di mana? Saya melihat ada kartu The Moon. Ini bisa aja ya teman-teman, dia ini adalah teman curhat kamu, ya, teman curhat kamu. Atau memang kamu ketemu sama dia itu dalam satu bidang komunitas. Saya melihatnya kartu King of Wands, ada yang mengepalai. Mungkin kamu member atau mungkin teman kantor. Tuh, dari teman-teman ke teman, kamu kenal sama dia seperti itu. Kamu gak kenal sama dia langsung, tapi teman kamu kenal sama dia sehingga kamu kenal sama dia. Kita akan lihat lagi ya, pastinya dia ini kayak gimana ciri-cirinya. Orang yang gak suka sama kamu, orang yang memang gak suka sama kamu karena kelebihan kamu. Oke, orang yang gak suka sama kamu. Di sini sebetulnya ya, aku melihat sebetulnya dia ini adalah orang yang pandai untuk cari uang. Dia gampang untuk sebetulnya dia tuh punya kreasi, sebetulnya dia punya capable untuk menghasilkan uang. Saya ngelihatnya di sini teman-teman, orang yang gak suka sama kamu, sebenarnya dia itu
punya potensi untuk menghasilkan uang, namun dianya tuh sepertinya orangnya nggak konsisten akan sesuatu. Kalau dia sudah berkeluarga, dia hidupnya stabil, belum bercerai, ya. Dia bisa jadi seorang wanita. Kenceng ini energi wanitanya. Tapi dia memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak terkalahkan. Kalau dia wanita, dia ke suami itu selalu overthinking. Ya, dia ke suaminya selalu overthinking. Kalau dia pria, di sini dia jealousan. Ada kartu Queen of ini. Oke, saya melihatnya begini ya. Dia itu nggak suka selalu sama pesaing yang sama gender. Misalnya gini nih, dia nggak suka sama orang yang selalu lebih sukses, dan orang yang dia nggak suka, teman-teman, ya, orang yang dia nggak suka itu kayak kondisinya apa ya, dia nggak suka dengan kehidupan orang yang lebih jauh, orang yang lebih bagus. Aku melihat ada kartu Queen, ada kartu travel, dan ada kartu jealousy. Bahkan orang-orang yang misalnya tidak terlalu dekat pun dia bisa benci loh, gitu. Atau yang rumahnya nggak deket sama dia deh. Aku sih kayak ngelihat dia kayak agak jauh dari kamu sih. Kamu mungkin kenal ya, karena dikenalin, tapi orang ini energinya kayak jauh dari kamu. Tinggalnya sama kamu tuh agak jauh. Sebenarnya di sini apa yang harus jadi wanti-wanti? Apa yang harus jadi wanti-wanti untukmu? Apa yang harus jadi wanti-wanti? Teman-teman, kamu harus hati-hati ya. Karena di sini aku melihatnya dia punya doa atau dia punya keinginan, apa yang menjadi cita-citamu itu tidak kau dapatkan, ya. Dia tidak suka kamu tenang, jadi dia berharap dan dia berdoa supaya kamu penuh dengan masalah. Oke, kita akan cari penangkalnya ya. Kita akan cari penangkalnya. Kira-kira apa penangkalnya? Apa penangkalnya? Nggak usah dibales. Kamu tunjukkan kesabaran kamu, karena semua itu memang berproses. Oke? Yang kedua, penangkalnya. Kalau kamu kecewa sama dia, ya, nggak usah ada dendam. Biarkan saja. Biarkan dia dengan energi jeleknya kepada kamu. Karena kenapa, teman-teman? Kalau orang sabar disakiti, itu pasti akan ada berkah yang lebih. Saya melihatnya di sini, kalau misalnya kamu ikhlas, ya, kamu ikhlas, kamu akan bisa menyelesaikan masalahmu pelan-pelan kok. Kamu nggak usah khawatir. Jadi ada dengan tidak adanya doa jelek dari dia, itu nggak akan ngaruh begitu sama kamu, karena semuanya akan terselesaikan. Jangan menjadi beban kamu. Oke, teman-teman, putuskan energi-energi yang jelek. Udah gitu aja. Dengan cara kamu berpikir positif, maka doa-doa jelek dia kepada kamu itu akan hilang. Mulai sekarang, teman-teman, cobalah untuk lebih tidak terlalu mencolok dengan apa pencapaian kamu. Karena bisa aja gini loh, pencapaian kamu itu bisa aja jadi doa buruk buat orang lain. Ya, mungkin ada yang suka, ada yang mensupport kamu, tapi mungkin banyak juga yang lebih benci kamu. Karena kita tahu secara realita, ketika kita sukses, ketika kita punya nama, ketika kita sukses, maka makin banyak orang yang senang ketika kita jatuh daripada yang mendukung. Oke? Dan sebetulnya hal-hal yang semacam ini sudah harus kau tahu, sudah harus kamu punya jalan keluarnya. Jangan sampai baru tahu terpuruk. Kalau kamu sudah tahu dan misalnya kamu sudah punya udah punya kekuatan, maka kamu tidak akan sedrop itu. Kita akan singkap
nama orang yang benci kamu. Ya, aku akan ambil 10 atau 10 orang ya. 10 orang. Ini bisa lebih dari satu sih. Tapi tujuannya sama. C U W F T E L V ya. Hati-hati teman-teman. Y D, ini ada satu lagi yang ikut S. Jadi 11 ya. Kira-kira ini saja. Ya, kamu harus tahu bahwa orang yang benci sama kamu, nama-namanya tuh ini. Dia nggak mau kamu tuh bahagia. Dia selalu ingin kamu punya masalah dalam kehidupan kamu. Jadi saran aku, ikutin saranku aja ya. Lepaskan, rilis, pasrahkan sama Tuhan. Berusaha yang terbaik buat dirimu sendiri. Nggak usah dibalas apapun. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Pot Auto Tarot. See you when I see you. I love you. Bye-bye.